Buat apa kita marah? Ya, buat apa kita marah? Ini punya Allah. Nanti Allah yang akan menghentikan dengan nilai yang lebih baik. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ayo, ayo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MS Berbagi dimanapun Anda berada, hari ini saya ingin berkisah tentang perjalanan karir saya, perjalanan mulai bisnis sampai saat sekarang ini. Saat ini saya berkecimpung di bidang clothes atau pakaian. Baik itu pakaian-pakaian yang dibutuhkan oleh rumah sakit ataupun pakaian umum yang dipakai orang-orang biasa pada umumnya dimanapun Anda berada. Baik itu untuk ibu-ibu, remaja, bahkan nenek-nenek pun kami memproduksi pakaian-pakaian yang siap dipakai untuk acara dimanapun berada. Saat itu saya kuliah di Akademi Maritim Nasional Jakarta Raya. Di situ saya dibentuk, dibina, dan karakter saya terbentuk. Yang tadinya barangkali hanya mengharapkan kiriman orang tua. Tapi karena jauh jarak yang ditempuh antara Aceh dan Jakarta, tidak mungkin setiap saat meminta kiriman. Saya berpikir, saya harus mulai sesuatu yang itu menghasilkan buat saya pribadi dan orang lain. Salah satunya saya harus mulai berbisnis. Bisnis yang saya tekuni pada saat itu berjualan minyak wangi. Saat itu teman-teman saya seperjuangan, kalau disebut di kampus itu taruna dan taruni, hanya mengharapkan kiriman-kiriman dari kampung halaman, dari orang tua. Saya sudah mulai. Kiriman dari orang tua sebenarnya tidak seberapa dibandingkan teman-teman saya yang lain. Yang teman-teman saya di saat tahun 1993, teman-teman saya ada yang dikirim 1 juta, 1,5, 2 juta. Saya tidak sampai 1 juta, bahkan 500 pun tidak sampai pada saat itu. Karena kenapa? Orang tua saya sebagai pengajar, orang tua saya sebagai pegawai negeri. Jadi kalau semua dikirim buat saya yang jauh, adik-adik saya bagaimana bersekolah? Karena semua kami bersekolah. Jadi ketika sampai di tanggal 1, orang-orang menunggu kiriman. Tapi saya tidak saya utak-atik kiriman yang dikirim dari kampung. Karena kenapa? Dari hasil jual minyak wangi saya melebihi yang dikirim dari kampung. Saya menjual minyak wangi dari, kalau boleh dikata, door to door, teman ke teman. Ketika suatu makan siang misalnya, atau makan malam di warung, ada teman yang ikut makan bersama, saya buat 1 botol, 2 botol, dan 3 botol yang bisa ditenteng, yang tidak harus membuat energi, membawa dus-dusan, tidak. Yang saya bawa 1, 2, 3. Ibaratnya kalau laku 1, 2, ataupun 3 cukup buat makan untuk hari itu. Dan kadang bisa laku 3, melebihi untuk makan 1 hari. Karena kenapa?
Waktu itu modal minyak wangi sekitar 5.000, 10.000, bahkan 20.000. Saya menjual yang 5.000, kadang menjual 10.000, yang 10.000 kadang 20, kadang 30. Jadi untuk satu hari sudah tertutupi untuk makan seharian. Sebelum lulus, semester 5 saya sudah mendapatkan pekerjaan kerja di kantor yang boleh saya katakan perusahaan yang sangat ternama pada saat itu. Teman-teman saya masih kuliah seperti biasa, tapi saya pagi harinya selain saya kuliah, saya sudah mulai bekerja setengah hari. Dapat dispensasi karena kebetulan saya pada saat saya melamar pekerjaan di situ ataupun tes pekerjaan di situ, saya mengatakan saya seorang mahasiswa, saya seorang taruna yang sorenya harus kuliah seperti teman-teman saya yang lain. Akhirnya dikasih dispensasi jam setelah makan siang, saya dibolehkan untuk pulang melanjutkan kuliah. Sahabat semuanya, ketika saya lulus kuliah, saya tidak perlu mencari-cari pekerjaan untuk melamar ke sana kemari. Ketika saya sudah mulai bekerja, saya sudah kerja kantoran, apakah bisnis saya tinggalkan? Tidak, sahabat semuanya. Bisnis tetap saya jalankan dengan membawa sesuatu di kantor, dengan menjual ke teman-teman kantor, yang akhirnya gaji kantor bulanan saya utuh. Yang saya makan sehari-hari hanya dari saya berjualan di kantor. Saya berjualan apa yang bisa saya bawa. Ada celana jin, ada spray, dan seterusnya. Yang penting saya bisa menghasilkan untuk hari itu. Yang saya jual di kantor mengambil dari teman-teman ataupun dari grosir-grosir yang menjual produk-produk yang bisa dijual sehari-hari. Jadi sahabat semua, pada saat itu saya belum memproduksi apa-apa, hanya membawa dari satu tempat yang lain ke tempat yang lain yang mengambil margin sedikit untuk bisa menutupi kebutuhan hari itu. Ketika suatu pagi saya berangkat dari rumah jam 6 pagi, kadang jam 7 pagi, kadang jam 6 lewat, setiap hari kemacetan sangat luar biasa. Dalam perjalanan saya berpikir, apakah begini terus setiap hari akan mengalami kemacetan yang akhirnya umur saya akan habis dalam perjalanan. Setiap saya berangkat, anak pada saat itu sudah mempunyai anak pertama, saya berpikir, kalau seperti ini terus, saya berangkat kerja, anak masih tidur, pulangnya dia sudah tidur lagi. Saya hanya ketemu di akhir pekan saja, yaitu Sabtu dan Minggu. Itu pun kadang-kadang suka masuk kantor karena ada yang harus dikerjakan, yang kerjaan itu yang memang harus segera teratasi. Jadi sahabat semuanya, terlintas dalam pikiran apa yang perlu dilakukan ataupun bisnis apa yang bisa saya kerjakan. Pada saat itu belum muncul bisnis yang saya akan kerjakan. Suatu waktu ketika makan siang, saya melihat satu booth di dalam perjalanan saya makan siang bersama teman-teman. Di situ saya terinspirasi. Saya bukalah satu booth di salah satu mall di Jakarta. Kemudian hari pertama omset sangat luar biasa, hari kedua juga sangat luar biasa, hari ketiga juga sangat luar biasa. Sehingga saya lebih bersemangat pada saat itu. Karena kenapa? Gaji sebulan saya pada saat itu bisa mendapatkan dalam satu hari berdagang di mall tersebut. Modal pada saat itu tidak seberapa. Modal sewa pameran sekitar 3.500.000 untuk 15 hari. Walaupun banyak dari rekan-rekan, teman-teman di kantor mengatakan itu mahal. Anda baru mulai usaha, sudah mulai berani sewa dengan angka
3.500.000 dengan harinya juga 15 hari saja. Pada saat itu saya menjual cetak nama di kaos kesayangan putra-putri Anda. Begitu saya sebutkan dalam iklan. Setiap pagi, mulai buka jam 9 pagi, yang datang sangat luar biasa. Berebut ingin duluan. Sehingga sampai malam pun jam 9 sudah harus tutup. Tapi kadang-kadang jam 10 masih ngantri untuk memesan kaos tersebut. Karena tagline-nya hanya 5 menit saja. Jadi sahabat semuanya, di situ saya mulai benar-benar saya fokuskan untuk bisnis pada saat itu. Perjalanan dalam 10 hari mulai terlintas pikiran saya. Kalau seperti ini, enakan berbisnis daripada saya kerja di kantor. Saya pulang ke rumah, saya mengutarakan kepada istri saya, "Mah, saya sepertinya ingin fokus di bisnis dibanding kembali ke kantor." Istri pada saat itu belum setuju. Karena kenapa? Karena berdagang hanya baru 10 hari, jadi belum setuju. Singkat cerita, kerja kantor saya lanjutkan, kemudian bisnis itu saya serahkan kepada karyawan. Saya cari orang-orang yang memang butuh kerja pada saat itu untuk saya tempatkan di mall. Berjalan dari tahun 2001, 2002, 2003. Pekerjaan kantor semakin bertumpuk. Kerjaan sendiri juga semakin banyak. Sahabat semuanya, saya harus memutuskan mana yang lebih saya prioritaskan. Saya kembali ngobrol dengan istri. Kali ini istri menyetujui untuk berhenti kantor dan melanjutkan bisnis. Karena kenapa? Pada saat itu bisnis saya sudah berjalan di 10 mall di seputaran Jakarta. Tahun 2007 mulailah bukan sedikit sebenarnya, kebangkrutan yang sangat luar biasa. Saya jatuh dan seluruh usaha saya tutup. Hanya tinggal satu-satunya di Jatinegara. Saya terlalu percaya dengan seluruh karyawan-karyawan saya. Ketika itu semua saya biarkan bagaikan air mengalir. Ternyata mereka tidak melaksanakan sepenuhnya amanah saya untuk melakukan kejujuran. Saya sebenarnya sudah sedikit tahu bahwasanya mereka bermain ataupun mengambil yang bukan haknya. Tapi saya pikir karena yang diambil hanya sedikit, ibarat sebuah ranting, ibarat sebuah pohon. Hari ini diambil ranting sebelah sini, besok diambil ranting sebelah sana, dan lusa diambil ranting sebelah sana, dan akhirnya ranting itu akan tumbuh ranting-ranting baru. Ternyata tidak demikian. Hari ini diambil ranting sebelah sini, besok diambil cabang sebelah sana, hari ini cabang sebelah sini, sehingga batang tinggal sebatang kara. Suatu pohon tidak punya buah lagi, tidak punya ranting lagi, tidak punya cabang lagi, dan akhirnya pohon itu tumbang. Saya tumbang pada saat itu dengan nilai angka 300 juta minus 300 juta. Saya berpikir, bagaimana bisa timbul hutang sedangkan bisnis saya pada saat itu maju. Suatu saat saya bermimpi dan berulang-ulang mimpi itu dimunculkan. Mimpi seakan-akan ada keran air, satu orang karyawan yang saya percaya menadahkan air seperti ini, air dari keran, dan menjadi penuh air di dalam pangkuan dia. Hari berikutnya mimpi yang sama lagi, berikutnya mimpi yang sama lagi, sehingga suatu saat saya panggil yang bersangkutan dan seluruh karyawan saya panggil sebelum saya tutup semuanya. Dan mereka mengakui kelakuan perbuatannya sehari-hari. Mereka kerjasama.
antara satu toko dengan toko yang lain, saling memberikan informasi. Kalian ambil berapa hari ini? Kalian ambil berapa hari ini? Mereka saling kerjasama. Kalau pendapatannya tinggi, diambil juga banyak. Pendapatannya sedikit, diambil juga sedikit. Akhirnya, jangankan untung, modal pun ikut melayang. Sahabat semuanya, teman-teman saya mengatakan, sahabat-sahabat saya mengatakan, kenapa tidak dikirimkan aja ke penjara? Tapi saya tidak, pada saat itu saya kirimkan mereka pulang. Saya tutup semuanya, mereka pulang kampung. Tidak saya perkarakan, karena saya pikir ini merupakan ujian bagi saya. Pada saat itu saya sempat menjual satu mobil, dan itu kendaraan satu-satunya saya pada saat itu. Saya menjual, saya mengiklankan ke salah satu koran ibu kota pada saat itu. Setelah itu, dalam perjalanan saya iklan, saya malah transfer ke orang itu. Pada saat itu, dengan saya tidak punya uang, yang ada di ATM senilai 10 juta, saya transfer ke orang itu. Padahal, yang dia sebutkan, dia sudah mentransfer DP mobil 10 juta yang dia mau beli ke saya. Ternyata tidak. Dibalik, saya yang transfer ke dia. Itu yang menjadi orang mengatakan sudah jatuh ketipan tangga. Setelah mobil terjual, singkat cerita sahabat semuanya, saya membeli motor. Saya dalam perjalanan sudah memiliki motor, mobil sudah tidak punya. Dalam perjalanan, saya di rumah pada saat itu, istri saya pergi makan di luar dengan anak saya pertama. Makan pecel lele, pecel ayam. Ketika pulang ke rumah, motor pun hilang, diambil orang. Ketika itu istri saya pulang dan anak saya pulang ke rumah, diantar orang yang mengatakan, "Pak, motor Bapak hilang." Tapi anak saya yang pertama mengatakan, bertanya kepada istri saya, Mama motor hilang kok anteng-anteng aja. Biasa-biasa aja, Papa juga nggak marah-marah. Buat apa kita marah? Ya, buat apa kita marah? Ini punya Allah. Nanti Allah yang akan menggantikan dengan nilai yang lebih baik. Pada saat itu ilmu saya sudah punya, istri juga sudah mempunyai ilmu yang sama. Pada saat tidak punya apa-apa, kemudian kesabaran demi kesabaran, reward muncul satu persatu. Sahabat semuanya, tadi saya menjual satu mobil, kemudian saya bisa membeli dalam waktu tidak lama 5 mobil. Dalam waktu tidak lama sahabat semuanya, menjual satu mobil, dan pada saat saya jual, itu pun ditipu orang. Membeli motor saya beli, itu pun diambil orang. Ketika kita ikhlas, saya selanjutnya bisa membeli 5 mobil pada saat tidak begitu lama dengan waktu yang terjadi sebelumnya. Jadi sahabat semuanya, keikhlasan merupakan modal yang sangat utama. Saya mulai jatuh bangkrut dan diselamatkan oleh sedekah. Sedekah saya pertama pada saat itu dengan nilai yang sangat kecil. Seminggu kemudian saya meningkatkan lagi, saya tambah lagi setiap hari. Berikutnya saya tambah lagi setiap hari. Dalam perjalanan
saya mendapatkan ilmu sedekah dari Ustadz yang dimentori pada saat itu oleh Ustadz Hendy Irawan. Beliau mentor saya, memberikan motivasi yang sangat luar biasa pada saat itu. Semua saya lakukan, semua saya jalankan setiap hari. Yang tadinya tidak pernah sholat 5 waktu di masjid, pada saat saya jatuh mulai sholat 5 waktu di masjid setiap hari. Kemudian tadinya belum pernah sedekah, saya mulai mengenal sedekah. Yang tadinya tidak pernah bangun di tengah malam, mulai saya bangun di tengah malam. Yang tadinya tidak pernah sholat duha, mulai sholat duha. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketika saya lakukan semua perintah yang dianjurkan dari atas, semua masalah selesai. Semua masalah satu persatu selesai. Reward saya pertama pada saat itu, saya bisa berangkat umroh dan bisa buka kios satu lagi di Tanah Abang. Dari hasil omset Jatinegara yang semakin meningkat setelah saya mulai bersedekah setiap hari. Sahabat semuanya, umroh saat itu saya dengan angka 16 juta. Kemudian ketika sampai di Mekah, saya telepon istri saya. Saya bertanya, omset hari ini berapa? Jawaban dari istri saya, 16 juta. Sama nilainya dengan saya umroh. Saya sangat kaget, sungguh kaget luar biasa. Karena kenapa? Kenapa bisa sama nilai umroh saya dan omset pada hari ini? Hari berikutnya saya telepon lagi istri saya. Mah, omset Tanah Abang hari ini berapa? Istri saya menjawab, 32 juta. 2 kali lipat umroh baru hari kedua. Hari ketiga saya telepon lagi ketika masih di seputaran Ka'bah. Istri saya menjawab, hari ini melebihi dari hari kemarin. Sahabat MS Berbagi, saya menangis sejadi-jadinya. Saya sujud syukur di depan Ka'bah dan saya tidak peduli kiri kanan orang melihat bahwa saya sedang menangis sejadi-jadinya. Sahabat semuanya, setelah saya kembali dari umroh pada saat itu, bisnis semakin lancar, bisnis semakin menggeliat. Sebelumnya bisnis saya setiap hari di 10 mall berjalan dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam setiap hari tanpa libur. Kali ini usaha saya Tanah Abang bukanya Senin dan Kamis saja. Senin dan Kamis bukanya dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang. Tapi omset melebihi 10 mall yang ada pada saat saya masih eksis. Sahabat semuanya, disitulah keberkahan muncul. Disitulah keberkahan yang sangat luar biasa. Satu tempat atau 2 tempat saja hasilnya melebihi 10 tempat yang saya buka sebelumnya. Hutang mulai terlunasi. Kemudian bisnis bagaikan pesawat terbang. Sahabat semuanya, dari tidak punya rumah menjadi membeli rumah pertama. Di dekat saya kontrak pada saat itu ada orang yang menjual tanah. Akhirnya saya bangun 2 lantai. Dalam perjalanan itu, dalam perjalanan membangun rumah pertama, ada lagi orang yang menawarkan tanah dekat rumah itu dengan luas 300 meter. Dengan angka pada saat itu, angka jadinya 860 juta. Saya bayar cash lunas. Dalam perjalanan tidak berapa lama kemudian, di samping rumah itu orang menawarkan lagi dengan harga, dengan luas 300 meter, hampir sama dengan rumah yang pertama yang saya beli, yaitu senilai 525 juta, juga dengan bayar cash. Sahabat semuanya,
Itu rumah ketiga. Rumah berikutnya, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sahabat MS berbagi. Keberkahan sangat luar biasa. Saya tidak menyangka dengan nilai sebanyak itu dalam waktu tidak begitu lama. Ketika saya mempunyai gerai di Tanah Abang, setiap hari buka jam 5 pagi. Waktu itu saya punya 2 merek. Yang satu 3R dan yang satunya Poma. Dalam perjalanan merek 3R habis. Sudah saya bukan lupa. Dalam artian saya mencetak banyak merek itu. Kemudian dalam perjalanan produksi setiap hari, produksi, saya tidak lupa mencetak kembali, akhirnya habis. Sedangkan merek Poma masih ada. Akhirnya saya pakai merek itu. Dalam perjalanan pelanggan ada yang dari Medan, ada yang dari Pekanbaru telepon, "Pak, saya kan mau beli merek 3R. Kenapa dikasih Poma?" Saya mengatakan, "Ini merek saya juga. Tukang jahit itu juga. Kemudian yang finishing itu juga. Bahan juga sama. Produksi saya juga." "Nggak mau, Pak. Saya maunya 3R." "Baik, kalau begitu saya akan gantikan segera. Bapak kirim kembali ke sini ke Jakarta, saya akan gantikan dan nanti saya akan kembalikan ke Bapak dengan merek yang Bapak butuhkan, yaitu 3R. Jadi sahabat semuanya, sejak itu saya bikinlah merek dagang 3R dengan produksi yang saya tingkatkan lebih banyak lagi. Pada saat itu awalnya bikin celana pensil buat ibu-ibu yang bisa buat daleman, bisa juga buat luaran. Jadi mulai dari ukuran terkecil sampai ukuran terbesar. Bahkan celana itu pada saat itu sampai booming ke seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Bahkan ketika orang datang ke toko pada saat itu, berebut untuk mengambilnya. Berebut. Orang-orang di sekeliling saya jualan sepi. Tapi saya sendiri yang rame dan dikeliling pembeli. Barang belum jadi, kadang-kadang sudah ada yang pesan. Barang belum selesai, sudah ada yang minta warna. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dari bisnis satu, timbul bisnis yang lain ketika kita tekuni dengan seikhlas-ikhlasnya. 3R sendiri sebenarnya dari singkatan dari nama anak saya pertama. Kemudian anak-anak berikutnya juga muncul, ada R juga. Anak kedua ada R, anak ketiga ada R. Jadi R pertama ada raja, R kedua ada ratu, R ketiga ada ratu. Jadi 3R. Sesuai dengan bisnis pada umumnya, muncullah bisnis yang lain. Bisnis yang berikutnya selain fashion, saya membuka salah satu yang berbentuk wisma atau hotel di daerah Karawang. Di sana sekarang bergabung dengan Red Doors. Tadinya Wisma 3R, sekarang Red Door Wisma 3R. Ada 2 tempat di Karawang Barat. Sahabat semuanya, selain itu sekarang muncul lagi usaha-usaha yang sejenis, yaitu hospital linen untuk rumah sakit, khusus rumah sakit. Kenapa saya memilih rumah sakit? Pada saat itu sebelum COVID-19 muncul, saya sudah memprediksi di awal. Ini sakit ini, penyakit ini pasti akan muncul yang dibutuhkan untuk penanggulangannya. Apa yang dibutuhkan rumah sakit? Yang pertama pada saat itu, pada saat di China sudah boomingnya COVID-19, di Indonesia belum muncul. Saya membaca signal-signal yang sangat luar biasa. Di Indonesia bakal muncul suatu saat yang namanya APD. Saya mulai produksi. Indonesia belum ada yang produksi satupun. Saya mulai produksi baju
APD yang dipakai oleh para dokter. Nah, selanjutnya ketika pemerintah mengumumkan darurat, semua kantor tidak boleh buka. Semua perkantoran harus tutup. Dan hanya yang dibuka 10 yang memang itu dianjurkan. Yang pertama berhubungan dengan medis dan seterusnya dan seterusnya. Saya kebetulan berhubungan dengan medis. Kebutuhan rumah sakit saya siapkan. Kebutuhan rumah sakit saya sediakan. Satu kendala pada saat itu, saya merupakan satu sektor yang memang wajib dibuka. Satu lagi, pendukungnya ditutup. Pabrik bahan baku itu sangat susah didapat. Itu harus banting tulang, muter otak bagaimana supaya bisa mendapatkan bahan. Akhirnya gudang-gudang bahan harus tetap dibuka. Saya telepon ownernya, saya telepon pemiliknya, harus buka Pak, saya berhubungan dengan rumah sakit, saya harus menolong orang, saya harus membantu rumah sakit supaya baju ini harus jadi. Kalau tidak, para dokter tidak pakai baju. Saya obrak-abrik, dalam artian positif, obrak-abrik supaya mereka harus buka. Dan malah ada 1-2 pabrik bahan, gudang bahan disegel, ditutup. Karena kenapa? Karena mereka tidak boleh buka dan kami harus buka. Dan sebenarnya kami harus ada pendukung dan mereka harus buka. Karena kami tidak memproduksi bahan, mereka produksi bahan. Akhirnya dengan kesepakatan, dengan saling tukar informasi, mereka harus buka walaupun 1 jam, 2 jam untuk menarik bahan dari mereka, dari pabrik-pabrik mereka untuk ditempatkan ke tempat produksi kami untuk kami sebarkan ke seluruh rumah sakit yang pada saat itu sangat dan sangat butuh. Di waktu saya masih kecil, masih anak-anak, masih lompat sana, lompat sini, lari ke sana, lari kemari. Di musim layang-layang, orang-orang bermain layang-layang. Tapi saya minta uang sama ibu saya, sama ayah saya. Ma, ayah, berikan saya uang. Buat apa? Mau beli layang-layang. Beli layang-layang berapa banyak? 10. Loh, 10 buat siapa? 10 buat jualan. Tapi orang tua akan menentang. Anak umur 5 tahun, anak umur 6 tahun, anak umur 7 tahun mau jual layang-layang. Saya tetap tekad, saya minta uang buat jualan layang-layang. Pada saat itu. Kemudian muncul dalam perjalanan anak-anak, muncul yang lain lagi. Ada abang-abang di depan rumah, di pinggir jalan, lewat, jual balon keliling, jual balon yang dibawa sepeda. Saya juga terinspirasi di tukang balon. Saya minta uang sama ibu saya, Ma, kasih uang, mau beli balon di pasar. Orang tua juga menentang, karena insting belum bisa dipahami oleh semua orang. Saya memaksa, setengah memaksa, maksa anak kecil pada saat itu. Minta uang buat beli balon. Akhirnya dengan rayuan yang sangat jitu kepada mama saya pada saat itu, akhirnya diberikan. Ini duitnya. Saya beli balon, saya tiup sendiri, saya pasang di sepeda, saya keliling. Cuman bertahan sehari, 2 hari. Namanya anak-anak, jadi sahabat semuanya, insting orang kadang-kadang muncul yang tidak pada saat tidak diduga-duga. Untuk menjadi kita lebih kuat adalah memberi. Memberi kepada siapapun. Terutama kepada anak-anak yatim, fakir miskin yang memang mereka tidak mampu secara materi. Ketika satu kita memberi, minimal akan digantikan 10, 700 bahkan nilai yang tidak terhingga. Itu bukan hanya omong kosong. Itu janji Allah yang tertera dalam Al-Quran. Tidak mungkin Allah akan memungkiri janjinya. Yang penting kita yakin, seyakin-yakinnya. Satu kita memberi minimal akan digantikan 10 hingga 700 bahkan nilai yang tidak terhingga. Sahabat MS berbagi setiap bulan, setiap 2 bulan sekali,
Pada saat sebelum pandemi, kami mengumpulkan anak-anak yatim dan fakir miskin di rumah. Awalnya sekitar 20 orang, meningkat ke 30 orang, meningkat ke 50 orang, meningkat ke 100 orang, meningkat ke 200 orang. Namun pada saat pandemi sekarang ini, untuk mengumpulkan orang tidak dibenarkan karena akan terjangkit penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan, yaitu COVID-19. Jadi kami harus menjemput mereka, kami harus mencari mereka, dan saya harus mencari mereka. Karena kenapa? Saya harus memberi dan saya harus mengeluarkan hak-hak mereka setiap hari. Siapapun akan bertemu, akan diberi. Baik itu ke masjid maupun ke tempat yang dibutuhkan untuk kita menyalurkan hak-hak mereka, yang tentunya di samping milik kita pasti ada hak orang lain di dalamnya. Demikian sahabat MS berbagi dimanapun Anda berada. Sampai di sini kali ini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.